Halo teman-teman semua. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gladys Karina Gajali, saya dari kelas 10 MIPA 2. Teman-teman, jadi tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk menerangkan kepada teman-teman sekalian tentang perkembangan sistem periodik unsur, di mana teman-teman pasti sudah pernah dengarkan apa itu sistem periodik unsur. Nah, sistem periodik unsur ini disingkat dengan SPU. Ya, jadi SPU adalah sistem periodik unsur. Kemudian, pada sistem periodik unsur ini terbentuk dengan adanya pendapat dari ilmuwan-ilmuwan yang mengemukakan pendapat mereka sehingga terdapat satu tabel periodik yang kita gunakan hingga saat ini. Nah, teman-teman, di mana sistem periodik unsur ini dikembangkan berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifatnya. Nah, kalian pernah berpikir nggak di benak kalian bahwa kenapa sih disebut periodik dalam sistem periodik? Nah, itu karena terdapat pola susunan dalam tabel tersebut. Oke teman-teman semua, untuk tidak membuang-buang waktu, kita langsung masuk pada video pembahasannya. Check it out. Halo teman-teman. Oke, pada journey kali ini seperti yang Gladys bilang tadi bahwa kita akan belajar tentang perkembangan sistem periodik unsur, di mana tadi Gladys sudah memperkenalkan sedikit ya tentang perkembangan sistem periodik unsur. Oke teman-teman, jadi yang Gladys bilang tadi bahwa pada sistem periodik unsur ini terdapat beberapa ilmuwan yang mengemukakan pendapat mereka sehingga terdapat tabel periodik yang kita gunakan hingga saat ini. Ilmuwan yang pertama adalah Lavoisier. Kalian bisa lihat pada papan ini ya. Nah, pada tahun 1769, Lavoisier menerbitkan suatu daftar unsur-unsur dan membedakannya menjadi logam dan non-logam. Oke, sebagai contoh, yaitu besi dan aluminium. Besi dan aluminium ini termaksud ke dalam unsur logam, sedangkan oksigen dan nitrogen termaksud ke dalam unsur non-logam. Selanjutnya, yang kedua adalah Johann W. Dobereiner, yang dimana ia mengembangkan tabel periodik dan mengelompokkan unsur yang terdiri atas 3 unsur sehingga disebut dengan triade. Nah, di dalam triade unsur kedua mempunyai sifat yang berada di antara unsur pertama dan unsur ketiga, dengan massa atom sama dengan massa rata-rata unsur ke-1 dan unsur ketiga. Untuk lebih memahaminya lagi, yuk kita lihat daftar unsur triade Dobereiner. Nah, di bawah ini adalah daftar unsur triade Dobereiner. Kalian bisa lihat terdapat triade pertama, triade kedua, dan triade ketiga. Di mana triade pertama terdapat Li, Na, dan K. Kemudian triade yang kedua, Ca, dan seterusnya sampai pada triade ketiga. Nah, teman-teman, sesuai yang dibilang Johann W. Dobereiner bahwa massa atom unsur kedua itu sama dengan massa atom unsur pertama ditambah dengan massa atom unsur ketiga lalu dibagi dengan 2. Oke teman-teman, tadi Gladys sudah menjelaskan sedikit tentang triade Dobereiner. Jadi selanjutnya Gladys akan memberitahukan kepada teman-teman semua padahal terdapat kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh triade Dobereiner ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kelebihan triade Dobereiner, yaitu adanya keteraturan sifat yang disusun berdasarkan nomor massa atom, di mana nomor massa atom unsur kedua merupakan massa atom rata-rata unsur pertama dan unsur ketiga. Wah, hebat sekali ya triade Dobereiner ini. Selanjutnya kita melangkah pada kelemahan yang dimiliki oleh triade Dobereiner. Untuk tidak membuat kalian penasaran, yuk tonton terus video ini. Oke teman-teman, setelah mempelajari tentang kelebihan dari triade Dobereiner, sekarang kita melangkah pada kelemahan yang dimiliki oleh triade Dobereiner, yaitu pengelompokannya yang kurang efisien dan ada beberapa unsur yang tidak termaksud triade, padahal sifatnya sama dengan unsur di dalam kelompok triade tersebut. Nah, menurut Gladys, kalian sudah cukup paham ya tentang materi dari triade Dobereiner.
Selanjutnya kita beralih pada ilmuwan yang ketiga, yaitu Johann Newlands atau yang disebut dengan teori oktav Newlands, yang dimana ia menemukan suatu pola hubungan antara sifat unsur dan masanya, ataupun Newlands mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi menurutnya jika suatu unsur diurutkan berdasarkan kenaikan masanya, unsur yang ke-8 memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang pertama. Kemudian unsur yang ke-9 sifatnya mirip dengan unsur yang kedua, dan seterusnya. Agar teman-teman lebih memahaminya, teman-teman dapat lihat pada tabel pengelompokan unsur-unsur menurut oktav Newlands berikut. Nah teman-teman, jadi ini adalah tabel pengelompokan unsur-unsur menurut oktav Newlands. Agar kalian lebih mudah memahaminya, kita akan memberikan nomor pada tiap unsur-unsurnya, sehingga menjadi seperti berikut ini. Teman-teman, Gladys akan menjelaskan sedikit ya tentang tabel yang telah Gladys paparkan ini. Jadi, menurut oktav Newlands, jika suatu unsur diurutkan berdasarkan kenaikan masanya, unsur yang ke-8 memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang pertama. Lalu, unsur yang ke-9 memiliki kemiripan sifat dengan unsur yang kedua, dan seterusnya. Oke teman-teman, jadi tadi adalah tabel pengelompokan unsur-unsur menurut teori oktav Newlands. Nah, selain dari teori Dobereiner yang memiliki kelebihan serta kekurangan pada teorinya, padahal dalam teori oktav Newlands juga terdapat kelebihan serta kelemahan yang dimiliki oleh teorinya. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan teori oktav Newlands adalah berkat teori ini para ilmuwan menjadi paham bahwa suatu unsur dapat diklasifikasikan sedemikian rupa sesuai dengan konfigurasi elektronnya. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita beralih pada kelemahan teori oktav Newlands. Yang pertama adalah hanya berlaku atom yang memiliki massa atom kecil, sedangkan tidak berlaku untuk atom yang memiliki massa atom besar. Kemudian yang kedua, masih terdapat beberapa kotak yang diisi lebih dari satu unsur. Hal ini terjadi karena sifatnya yang dianggap sangat mirip. Oke teman-teman, dari paparan tersebut Gladys rasa kalian sudah cukup paham ya tentang teori oktav Newlands. Selanjutnya kita beralih pada ilmuwan yang keempat, yaitu Mendeleev atau yang disebut dengan sistem periodik Mendeleev, di mana pada tahun 1869 Mendeleev dan Lothar-Meyer mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan massa atom dan sifat-sifat yang menghasilkan daftar unsur-unsur hampir sama. Lothar-Meyer menggolongkan unsur berdasarkan sifat kimia, sedangkan Mendeleev berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Agar lebih jelas, teman-teman bisa lihat sistem periodik Mendeleev tahun 1871 ini. Baik, itu adalah sistem periodik Mendeleev pada tahun 1871. Nah teman-teman, kalian masih ingat nggak? Pada video-video sebelumnya atau pada teori yang telah kita bahas sebelumnya, terdapat kelebihan serta kelemahan yang dimiliki oleh teorinya. Seperti halnya pada teori Mendeleev juga terdapat kelebihan serta kelemahan pada teori ini. Kita bahas dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan sistem periodik Mendeleev yang pertama adalah ada beberapa tempat yang kosong pada sistem periodik ini yang sudah diramalkan akan ditempati oleh unsur-unsur yang belum ditemukan. Wah, bagus sekali ya. Selanjutnya yang kedua, ditempatkannya unsur-unsur transisi pada jalur khusus. Yang ketiga, mengoreksi massa atom yang kurang tepat, misalnya massa atom G, semula 43,3 sehingga dikoreksi menjadi 52,0. Yang keempat, meramalkan sifat unsur yang belum ditemukan dan ternyata tepat setelah unsur tersebut ditemukan. Wah, keren sekali ya kelebihan yang dimiliki oleh teori Mendeleev. Selanjutnya kita beralih pada kelemahan sistem periodik Mendeleev. Yang pertama
sepanjang periode tidak sama. Yang kedua, beberapa unsur tersusun dengan urutan yang terbalik atau massa atomnya tidak naik tetapi turun. Misalnya, AR sama dengan 39,9 ditempatkan sebelum K sama dengan 39,1. Selanjutnya, yang ketiga adalah unsur golongan lantanida ditempatkan dalam satu kotak yang berisi lebih dari satu unsur. Wah, gimana nih menurut kalian? Selanjutnya kita beralih pada teori yang terakhir atau teori yang kelima, yaitu sistem periodik modern. Di mana sistem periodik modern ini yang telah kita gunakan hingga saat ini ya teman-teman. Nah, jadi sistem periodik modern dikembangkan dari sistem periodik Mendeleev dan ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Henry Moseley. Ia menemukan bahwa kenaikan nomor atom sejalan dengan kenaikan massa atom. Nah teman-teman, agar kalian mendapat penjelasan lebih lanjut, kalian jangan skip video ini ya, tonton terus videonya. Nah teman-teman, perhatikannya, jadi ini adalah tabel periodik unsur. Pada sistem periodik unsur modern atau yang dikenal dengan tabel periodik, ada yang disebut dengan periode pada lajur horizontal dan golongan pada lajur vertikal. Jumlah periode dalam sistem periodik ada 7. Periode yang pertama berisi 2 unsur. Periode yang kedua dan ketiga masing-masing berisi 8 unsur. Periode yang keempat dan periode yang kelima masing-masing berisi 18 unsur. Periode yang keenam berisi 32 unsur. Pada periode ini terdapat deretan unsur yang disebut dengan deretan lantanida, yaitu unsur dengan nomor atom 57 sampai dengan 71 dan diletakkan pada bagian bawah. Sedangkan periode ke-7 berisi 32 unsur. Pada periode ini terdapat deretan unsur yang disebut dengan deretan aktinida, yaitu unsur dengan nomor atom 89 sampai dengan 103 dan diletakkan pada bagian bawah. Jumlah golongan pada sistem periodik modern ada 18 dan terbagi menjadi golongan utama dan golongan transisi. Golongan utama terdiri dari 8 golongan, yaitu golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Golongan utama mempunyai sebutan khusus, yaitu sebagai berikut. Sedangkan golongan 3 hingga 12 terdiri oleh unsur-unsur golongan transisi. Golongan 3 disebut dengan golongan 3B, kemudian 4B, dan seterusnya. Golongan utama, elektron valensinya berada pada subkulit S atau P. Kemudian golongan transisi, elektron valensinya berada pada subkulit D atau F. Selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah golongan dapat ditentukan dari jumlah elektron valensi atau elektron yang berada pada kulit terluar. Sedangkan periode dapat ditentukan dari jumlah kulit terluar yang ditempati elektron. Oke deh teman-teman, dengan berakhir materi kita yang terakhir yaitu sistem periodik Mendeleev, maka berakhir sudah ya pembelajaran kita pada hari ini tentang perkembangan sistem periodik unsur. Nah teman-teman, Gladys ingin berterima kasih yang sebanyak-banyaknya yang telah memperhatikan apa yang Gladys sampaikan, yang mau mendengarkan apa yang Gladys sampaikan. Semoga yang tadi Gladys sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua sampai kapanpun. Dan teman-teman yang harus kalian ingat bahwa pada saat ini kita sedang hidup dalam situasi pandemi COVID-19, di mana yang kita lakukan harus selalu di rumah ya, atau yang disebut dengan stay at home. Kita harus selalu mendengarkan himbauan dari pemerintah agar kita sama-sama dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kita berdoa semua ya teman-teman agar penyebaran COVID-19 terutama di Indonesia harus segera berakhir. Once again, thank you very much for your attention and finally I said wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.